broken home ini adalah output atau situasi? Menurut gua broken home itu Segitunya berarti berdampaknya sampai lu takut ya? kok dia bisa sedekat itu ya sama bokapnya gitu. Kok gua nggak bisa gitu. Lah, serius banget ya. Berarti pas segmen ini bukannya nyantai ya. Pernah gak sih lu ngerasa ada hal yang gak pernah lu ceritain ke siapa-siapa? Bukan karena gak penting, tapi lu gak tahu harus ceritanya ke siapa. Di podcast ini kita akan ngebahas hal-hal yang sebelumnya ingin diceritakan, tapi mungkin gak tahu tempatnya bercerita itu dari mana. Yeah. And we call it Unsaid, tempat cerita-cerita yang akhirnya disuarakan. Di podcast ini kita gak cuma dengerin kisahnya aja ya, tapi gue harap kita bisa ambil insight-insightnya juga dari cerita ini. Gue Raja Pedias. Segmen baru nih ya? Iya, segmen baru. Siap. Gue cuman manusia biasa, tapi gue percaya kalau setiap orang itu pasti punya cerita-cerita yang bikin mereka suarakan, tapi mungkin mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Iya. Dan tema hari ini kita akan bahas tentang broken home, bukan halangan. Oke. Let's go. Dan di sini ada Hansel, Yes. Hansel Rian sebagai business owner ya. Yeah. Dan sebagai anak broken home kah? Betul. Iya, valid lah. Valid ya, Bisa. valid ya. Pasti punya cerita-cerita yang mau diceritakan kan tentang broken home, karena broken home ini kan banyak yang konotasinya salah ya, mungkin berbeda-beda. Makanya kita bilang Beda-beda lah sebenarnya mungkin ya. ini kan bukan halangan kan. Kalau gue boleh tahu, buat lo sendiri definisi broken home itu apa sih? Sebenarnya kalau lu bilang definisi broken home sebenarnya kan banyak ya menurut gua. Karena mungkin setiap orang mempunyai artinya masing-masing kayak gitu. Ada yang mengkategorikan ketika mungkin orang tuanya divorce gitu atau pisah, itu akan disebut dengan broken home gitu. Tapi sepengalaman gua, karena gue cukup banyak ngobrol gitu sama beberapa temen lah ya, ternyata ada beberapa yang mereka pun merasakan mereka tumbuh dalam keluarga yang broken home, tetapi orang tuanya sebenarnya dibilang divorce juga enggak aja. Jadi sebenarnya lengkap. Sebetulnya masih dalam status pernikahan sampai sekarang. Iya. Tapi ya kenapa mereka bisa merasa broken home? Mungkin karena relasi antara anak dengan orang tuanya, atau sebenarnya mereka melihat hubungan antara bapak ibunya ya udah nggak baik aja gitu. Itu beberapa orang ngedefine itu sebenarnya ya dia broken home juga kok. Sebetulnya jatuhnya broken home juga ya. Tapi kalau buat lo sendiri, broken home ini adalah output atau situasi? Menurut gua broken home itu situasi. Situasi ya? Iya, situasi sih. Karena itu dia kayak lo bilang tadi kan, banyak yang sebetulnya mungkin keluarganya nggak sampai cerai, nggak sampai divorce, tapi anaknya merasa dia sebagai anak broken home. Betul. Karena mungkin pernikahannya nggak baik ya, kurang baik hubungannya. Jadi walaupun mereka punya status pernikahan, tapi mereka di situasi yang bisa dibilang sebagai broken home. Tapi kalau buat lo sendiri, kapan sih lo ngerasa tiba-tiba kayak gue beda nih dari anak-anak yang lain nih? Pasti kan soalnya momen itu menurut gue seiringnya berjalannya waktu lo mulai tumbuh semakin besar, lo akan sadar nih ada treatment yang berbeda yang gue alamin sama orang lain alamin, mungkin di sekolah dan lain-lain. Kayak pas gue SD sih sebenarnya gue nyadar ya. Tapi kalau gue benar-benar realize-nya, seingat gue kayak kelas 5 kayak kelas 5 SD deh. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD, karena pas ambil rapot gitu, pas ambil rapot ke sekolah, kayak kan ada rapot naik kelas, rapot semesteran gitu ya. Itu tuh ya udah selalu nyokap gue aja. Oke. Selalu nyokap gue terus juga pernah juga yang ambil rapot malah om gue. Oh iya? Iya, karena nyokap gue kan tugas lagi, nyokap gue tuh kerja profesional, tugas keluar kota gitu. Padahal bokap gue juga di rumah gitu. Tapi yang ngambil rapot gue tuh malah om gue. Oh gitu. Iya, itu gue realize itu satu. Terus yang kedua kayak ya kelas 5, kelas 6 gitu kayak udah main bola kali ya. Seingat gue sih kayak udah main bola di komplek gitu ya, main bola gitu aja.
ya gue misal kayak weekend gitu lah yang gue lihat kayak bisa anak-anak komplek kok dia bisa sedekat itu ya sama bokapnya gitu. Kok gue nggak bisa gitu. Yang gue lihat gue kok enggak gitu sih. Lebih tepatnya mungkin gitu ya. Oke. Apa itu sebenarnya salah satu ya bisa gue bilang luka pertama lo? Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang gitu. Awalannya ya. Iya. Atau ada nggak sih situasi di mana yang benar-benar kayak kan tadi kayak lo ngeliat dari yang lain terus oke, gue beda nih. Tapi yang lo permasalahan yang lo alamin pertama kali yang benar-benar kayak nyakitin lo banget, yang menyadari lo di situasi berbeda ini. Sebenarnya kalau lu bilang kayak gitu trigger awalannya dari situ sih, dari yang tadi gue ceritain. Jadi abis itu ya udah lanjut begitu aja udah, karena at the end akhirnya tuh di gue kelas berapa ya, kelas 7 atau kelas 8 ya sekitar 1 atau 2 SMP akhirnya nyokap gue memutuskan untuk kita pisah tuh sama bokap gue. Ya gitu. Dan gue sama kakak gue by the way gue 2 bersaudara, gue sama kakak gue sampai sekarang pun tinggalnya sama nyokap gue. Oke. Oh berarti udah pernah ada situasi itu ya. Itu hal yang paling membekas buat lo pastinya. Iya. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, berarti kan sekarang umur lo sekitar 28-29 tahun ya. Lo udah ngalamin situasi ini. Lo udah ngelewatin fase-fase di mana pertumbuhan dengan kondisi kayak gini kan. Nah kalau menurut lo sendiri, dari apa hal nggak enak jadi anak broken home itu sendiri sih? Kalau lu tanya selain berbeda ya? Iya. Sebenarnya gue ngerasa nggak enak yang impacting ke gue secara langsung ya. Oh ya by the way, ya gue pernah pacaran pas kuliah. Iya pas kuliah gue pacaran. Biasanya gitulah. Ya maksudnya gue selalu kayak ya udah gue jemput ke rumah, ketemu orang tua pacar gue gitu ya. Maksudnya manner aja gitu ya, sopan santun gitu. Terus ya udah singkat cerita, ya udah biasa aja kayak gitu. Terus singkat cerita itu orang tuanya tuh tahu kalau gue backgroundnya broken home. Oke. Itu salah satu pernah menjadi suatu halangan di hubungan pacaran gue, karena di image orang tersebut adalah kalau anak hasil broken home, dia kan broken home juga. Oh, keren ya? Wow, itu keras sih. Wow, lu bener-bener ngerasain langsung? Iya, gue ngerasain langsung. Wow, dan waktu itu langsung dijudge gitu aja. Iya, lu sekitar SMA kuliah, berarti maksud gue udah cukup dewasa ya? Kuliah. Wow, lu ngerasa nggak adil nggak sih ini? Iya, maksudnya gue kayak yang pertama gue kayak by the way lo nggak tahu background gue kenapa kita memutuskan untuk pisah, lo nggak tahu. Terus kayak lo tahu gue orangnya seperti apa juga lo nggak tahu gitu. Dan gue mempunyai visi misi kedepannya apa aja lo tuh nggak tahu gitu. Tapi langsung dijudge kayak gitu. Karena menurut gue itu sih pokok dari obrolan ini tuh yang paling besar, banyak hal-hal yang kayaknya kalau anak broken home dalam tanda kutip ya itu udah pasti ngaco nih. Nih pasti di dunia gelap nih. Padahal kan sebenarnya dalam situasi lu sendiri nggak kayak gitu kan. Menurut gue sih terlalu banyak yang ini sih, terlalu banyak yang misalnya dia nakal apa gitu ya. Nakal jadi obat-obatan terlarang gitu misalnya, atau jadi mabok-mabokan apalah inilah ya, pokoknya semua kenakalan remaja masa muda kayak gitu. Reasonnya itu selalu dikaitkan karena ini rilis stres gue karena keluarga gue hancur gitu, atau enggak kayak gue pulang ke rumah tuh kayak bukan rumah, selalu kayak gitu. Ada sisi yang mana mereka selalu, gue bisa bilang ya soalnya ini doang yang bisa bikin gue bahagia. Iya kan. Betul. Soalnya dengan gue minum atau pakai obat-obat terlarang itu gue bisa otak gue jadi lebih free rasanya. Dibandingkan kalau misalkan gue lagi dalam kondisi sadar, gue harus dengerin situasi yang nggak enak di rumah dan lain-lain. Betul. Menurut lo itu jalan keluar nggak sih sebenarnya? Menurut gue itu bukan jalan keluar. Dari gue pribadi, menurut gue itu coping stress yang salah sih. Karena at the end sebenarnya untuk orang terjerumus ke situ bukan karena harus karena reasonnya itu kan sebenarnya. Bukan karena kayak di rumah atau kenapa-napa. Ya bisa aja orang yang ngambil hal negatif itu karena ya emang lagi stres aja sama hidupnya. Atau misalnya kayak ada yang gagal karir lah, jadinya bantingnya ke sana dan lain-lain kayak gitu. Itu menurut gue
dari coping mechanism yang dia mengambilnya secara itu. Jadi ya negatif aja resultnya. Jadi sebetulnya itu lu bisa bilang dari situasi. Walaupun semua pasti punya situasi broken home masing-masing ya. Iya. Tapi kalau pendapat lo sendiri itu sebagai alasan aja ya sebenarnya. Menurut gue itu sebagai alasan aja. Karena outputnya nggak harus senegatif itu sebetulnya. Karena ya seperti lo sendiri, lo jauh dari situ. Jauh dari ya hidup lo bener sekarang sampai, maksud gue lo nggak dapetin awan hitam itu kan. Iya kan. Situasi itu lo bisa lewatin dari, karena kan lo bilang tadi itu kan lo cabut itu umur lo bukan udah umur sekarang ini kan, bukan kan. Waktu itu masih awal-awal banget. Berarti kan itu cukup berdampak untuk anak yang di situasi itu yang mungkin pada saat itu gue nggak tahu nih ini yang bener mana, salah mana. Tapi lu bisa lewatin gitu aja ya. Dengan maksud gue tidak masuk ke dalam lubang hitam ya. Oh iya. Mungkin karena ya gue melakukan kenakalan sih pasti kayak pasti gitu. Cuman kalau cowok ya wajar lah ya. Cuman gue nggak ke hal-hal yang kayak gitu. Misalnya kayak dulu lah, itu abis dari situ gue itu kayak zaman ini ya. Sepeda fiksi gitu ya. Oh iya, benar. Sepeda fiksi gitu. Iya, ya udah. Gue ingat banget itu perpindahan tuh pas banget dari Nokia ke BlackBerry, gue ingat banget. Oh iya. Berarti 2010, 2011 gitu ya. Nah, semua HP Nokia di rumah gue itu gue minta dan itu gue jual jadinya sepeda. Oh gitu. Iya. Tapi gue nggak nyuri ya. Iya. Intinya gue bilang sini gue jualin. Gue jualin. Gue ingat banget gue ke ITC Ambassador itu gue jual jadi sepeda. Oh. Iya, jadi sepeda terus ya udah gue lebih ya udah apa ya itu lagi tren fiksian gitu kan. Ya udah gue fiksian mulu dibanding belajar zaman itu. Outputnya tapi bagus ya Sol. Lo jadi lo malah larinya ke hobi kan? Oh ya enggak lah, nyaris nggak naik kelas juga. Nyaris nggak naik kelas juga dulu itu gara-gara besok ulangan gue malah sepedaan malam-malam. Dulu kan zamannya sepedanya kayak di Jakarta gitu malam-malam. Itu berarti kelas 2 SMP. Kelas 2 gitu SMP ya? iya. Kelas 2 SMP. Nyaris nggak naik itu gue gara-gara kayak gitu. Gue lebih milih main gitu. Les gue nggak les. Tapi kan netes lo nggak masuk ke dalam lubang hitam itu menurut gue. Karena ya kalau apakah sebenarnya gara-gara lu untungnya lu transisinya ke sepeda jadi lu nggak masuk lubang hitam itu atau dari orang tua lu juga yang membawa lu nggak terjerumus dari ke situasi broken home ini? Oke, kalau sebenarnya nyokap gue bukan tipe yang protektif banget sih kayak gitu, karena kayak gue ambil contoh dari SMA itu gue udah naik gunung gitu. Nyokap gue nggak pernah yang bener-bener nggak pernah nggak ngebolehin gitu. Padahal maksudnya itu pas itu kita masih SMA kelas 1 ya, yang masih bocah-bocah lah pasti sebenarnya, yang kayak pengetahuan tentang naik gunung yang nggak ada gitu. Cuma kayak naik kali, yuk ada kayak gitu. Ada beberapa dari kayak gue ber-8, 2 orang nggak dibolehin orang tuanya gitu. Sisanya ya boleh gitu. Nyokap gue hampir nggak pernah ngelarang sih. Cuman itu yang menurut gue impactnya di gue, jadi ketika gue mau melakukan suatu hal, gue mikir dulu. Oke. Gitu. Gue mikir gimana ya caranya untuk nggak ngecewain. Jadinya tuh ke situ. Gitu. Jadi lu ngerasa ada tanggung jawab itu terus ya di. Mungkin karena gue ngeliat nyokap gue single parent kali ya. Jadi ya gimana cara gue nggak ngecewain. Ya setiap apapun hal yang mau gue ambil sih. Jadinya sekarang kayak gitu. Impactnya. Berarti impactnya positif banget dong ya. Untungnya. Mungkin situasinya kan dari permasalahan juga berbeda-beda. Mungkin situasi orang-orang lain juga punya situasi sendiri ya. Tapi kalau untuk lo sendiri kan gue bisa ambil kesimpulan ya broken home ini tadi gue bilang terjadinya di situasi orang tua kan. Berimpact gak ke lo terhadap pasangan lo sekarang nih? Atau mungkin ya kan pasti udah mulai pacaran dari SMP kali ya. Enggak lah. SMA berjalan sampai sekarang nih, di umur sekarang ini ada gak sih yang jadi kayak lo klik gitu? Ini kayaknya gue kok salah ya kayak gini ya? Apa mungkin itu dari efek gue dulu melihatnya kondisi orang tua gue kayak gitu ada gak sih? Ada. Sebenarnya kalau yang terbesar ya, kalau lo tanya kayak gitu, terbesar yang sekarang terbesit di pikiran gue ada 2. Yang pertama, dulu tuh gue menjadi orang yang sangat-sangat temperamental. Oke. Ya temperamen banget lah, emosian banget gitu. Kayak
sulit buat ngatur emosi gitu, gampang ke trigger dikit pasti langsung emosi kayak gitu. Jadi itu tuh yang pertama tuh, ya lumayan impact ke hubungan gue gitu. Maksudnya kayak mungkin hal kecil bisa jadi besar gitu. Sangat merasa di beberapa hubungan tuh problematiknya itu ada di gue. Kayak gitu ya. Maksudnya untungnya gue masih realize terhadap itu, tapi ya udah beberapa lama gitu akhirnya gue realize itu. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah mungkin untuk gue dari stage dari pacaran untuk ke married gitu, agak banyak overthink di gue kayak gue itu bakal gagal apa enggak, kayak gitu. Maksudnya kayak ya gue akan menyiapkan hubungan gue di pernikahan ya tidak gagal dong. Maksudnya kalau gue mau belajar dari apa yang gue rasain, karena gue nggak mau one day ketika gue punya anak itu merasakan apa yang gue rasakan, kayak gitu ya. Gue nggak mau rantainya itu terus jadi sama gitu loh. Ya gue mau mencoba seperti itu gitu. Cuman gue baru realize kayak berapa bulan ini, kayak selama ini gue kayak selalu mencari alasan aja ternyata gitu. Maksudnya kayak di pikiran gue kayak nanti deh gue married umur segini aja karena gue belum achieving A, B, C, D, E gitu. Gue belum begini, gue belum gitu, gue belum ini. Ya at the end tuh gak ada habisnya sih. Sebenarnya menurut gue. Ternyata itu untuk yaudah menunda aja karena gue masih takut untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Segitunya berarti berdampaknya sampai lu takut ya? Takut untuk jalanin relationship yang serius. Iya. Oh wow. Betul. Tapi momen di mana akhirnya lo kayak klik banget nih. Ini gara-gara gue takut nih. Sebetulnya sama ini gue nyari alasan doang. Setelah gue ini sih, ya di Inside Podcast sebagai penonton kan tahu lah. Makanya itu kita suka props ada sepeda ya. Gue ada di beberapa community sepeda. Di situ gue banyak sering ngobrol sih sama orang-orang yang udah married 10 tahun, married 15 tahun. Ada juga yang gue paling deket juga itu keluarga broken home juga kayak gitu. Terus seorang married kayaknya udah belasan tahun deh kayak gitu. Umurnya di atas kita jauh. Gitu. Umurnya di atas kita jauh. Gue lumayan banyak tuh ngobrol sama dia gitu. Lumayan banyak sih ngobrol sama dia kayak mungkin dia udah pengalaman hidup dia lebih banyak kali ya. Gue bilang jam terbangnya lebih tinggi lah. Jadi lumayan dibukakan lah pikirannya. Kayak beberapa kali gue juga sering sharing kayak gue ada pemikiran A, B, C gitu. Dari dia menurut dia kayak gimana. Kayak gitu. Gimana rasanya setelah lo sadar ini salah dan lo coba perbaikin diri? Malah lebih enakkah? Lo jadi ngerasa kayak tadi kan sebelumnya lo sadar kayak problemnya sama ini di gue nih. Tapi pastinya kan setelah lo sudah sadar lo coba perbaikin itu kan berjalannya waktu. Apakah sekarang malah jadi lebih lega dan lo jadi lebih tahu arah lo mau kemana? Honestly iya sih, ya banget sih. Maksudnya awal tuh memang yang gue benerin dulu dari temperamennya dulu sih. Maksudnya dari temperamennya tuh gue benerin dulu menjadi orang yang gak gampang ke trigger. Ya dibilang sulit, berapa kali gagal ya pastilah. Menurut gue yang namanya belajar gitu. Karena berubah menurut gue gak bisa 1-2 minggu. Kayak 2-3 bulan juga kayak belum ya. Iya, itu pasti lama. Karena kan seumur hidup lu menjalani orang menjadi yang orang kayak gitu seperti kan. itu belasan tahun. Terus kayak harus berubah. Ya sampai sekarang pun kalau gue boleh jujur kadang-kadang ke trigger ya masih aja. Masih ada aja tapi tipis ya. Iya, dikit lah. Tipis. Tapi yang gue kayak mencoba ya udahlah jadi orang yang kayaknya bisa deh untuk diem dulu aja, nggak usah langsung cepet untuk nge-react sih. Karena menurut gue ya rata-rata orang yang temperamen ya cepet untuk nge-react aja, tapi ya udah outcome-nya seperti itu. Iya. Karena menurut gue gini sih Sal, mungkin dari yang nonton juga ya. Mungkin sekarang lagi ada yang mengalami hal yang sama. Terus dia merasakan ada sesuatu yang salah tapi dia tuh nggak tahu apa gitu. Masih bolak-balik dia kayak mikir kayak mungkin dia tanya ke diri sendiri, gue kenapa ya? Kok gue nyebelin ya? Tapi dia tuh nggak tahu reasonnya. Dia cuma tahu mungkin dia pernah kesakitin sebelumnya, cuman dia menjadi diri dia sekarang yang dia mungkin jadi nggak kenal diri dia sendiri. Kalau dari lu kan tadi ya lu berjalan waktu lu ngobrol sama orang lain, apakah itu menurut lu salah satu cara yang bisa dilakuin orang-orang mungkin yang nonton yang mungkin mengalami hal yang sama? Coba untuk sharing itu adalah salah satu hal yang pokok yang harus dilakukan untuk mereka supaya bisa survive menurut lo? Itu bisa sih, cuman yang penting menurut gue lo sharing terhadap orang yang memang tepat sih.
Karena kayak gak susah sih kalau gue sharing ke orang yang nggak ngerti tentang topik ini lah kayak gitu misalnya, atau nggak tentang problem kayak gini. Ya bisa jadi result yang lu dapet yang nggak tahu ngarah kemana gitu kan. Karena lucunya adalah pas gue kuliah, gue kayak punya ada teman deket gitu sekitar 5 orang. Oke. 5-5 broken home. Oh iya. Wah, iya. 5-5 broken home, 5-5 ada di isu ya. Jadi di situ ya. Wow. Lumayan banyak ngobrol di situ, maksudnya kayak, tapi bukan membanding-bandingkan kesedihan ya. Iya, enggak iya, sih. iya. Tapi jadi sharing ya. Iya, jadi sharingnya. Pas lu gimana dulu gitu kan. Gini. Terus lu sekarang gimana gitu. Jadi dan akhirnya apa ya, mendapat sama-sama saling support aja sih. Oke, berarti lu ketemu komunitas yang tepat ya. Bertemu teman yang bukan komunitas yang tepat. Bertemu teman dengan latar belakang yang sama. Iya, iya. Secara garis besar ya seenggaknya. Secara garis besar begitu. Ya karena itu dia sih sebetulnya menurut gue. Ya baseline-nya di sharing sih sebenarnya. Karena kalau lu pendem sendiri coba cari jalan keluar sendiri pasti gak nemu-nemu juga kan. Iyalah. Iya kan. Gak bisa. Lu cuman muter di otak lu doang. Yang lu anggap bener karena situasinya. Kayak lu cerita sendiri tadi. Selama ini pasti lu ngerasa diri lu bener-bener aja kan Sal. Iya. Lu gak pernah ngerasa diri lu gue ada yang salah gitu sebelumnya, pasti enggak kan? Betul. Dan by the way, gue tipe orang yang gue nggak tahu sih, ini kayak masih awam kayaknya sih di Indo yang gue rasakan kayak ke psikolog itu menjadi suatu aib, gitu, atau enggak menjadi suatu apa ya aib lah, nggak boleh ada orang yang tahu apa dan lain-lain kayak gitu, atau enggak sulit untuk bisa datang ke psikolog dari dalam dirinya sendiri gitu. Ya, karena menurut gue kalau apalagi kalau paksaan dari orang lain nggak mungkin itu bisa terjadi gitu. Cuman mungkin karena dulu kecil dari sini, sudah dari kejadian ini, dari pas gue kecil tuh nyokap gue tuh pernah bawa gue sama kakak gue ke psikolog juga gitu, karena dia takut anaknya resultnya jadi nggak baik lah intinya, dan mungkin menurut gue dia butuh suatu guidance untuk kedepannya kayak gimana gitu. Ada kok beberapa kali gue jujur aja benar-benar dari keinginan diri gue sendiri, gue yang datang ke psikolog sendiri. Pernah ada triggernya, pernah juga gak ada triggernya, kayak coba gue bilang gitu, yaudah ngobrol aja deh, kayak gitu. Karena bisa gini deh, gue ngobrol sama saudara gue yang sepupu gue gitu, yang tahu soal keluarga gue gitu. Ya bisa jadi ada suatu subjektivitas kayak gitu. Tapi ya kalau sama psikolog itu kan lu dapat sesuatu objektif yang sangat-sangat baik menurut gue gitu. Ya gue setuju sih. Karena ya itu dia sih. Sebetulnya intinya kalau misalkan lu takut ke psikolog, sebetulnya gak ada yang perlu lu takutin sih men. Ya gak sih? Karena intinya adalah lu cerita sama mereka, dan mestinya juga mereka juga gak akan share ke siapa-siapa. Ya karena itu ada kode etiknya setahu gue. Iya, ada etiknya kan. Mereka gak boleh sharing ke siapa-siapa. Jadi lu bisa coba cari jalan keluar dari situ dulu. Seenggaknya kalau lu belum, kayak tadi Hansel bilang, kayak dia kebetulan ada lingkungan yang ngerasain hal yang sama juga. Terus juga dia di situasi dia bisa melihat orang-orang yang sudah menikah dan berujung baik juga, dia bisa ngobrol sama mereka. Kalau lu nggak ada di situasi yang kayak gitu, tapi at least mungkin lu bisa ngobrol sama psikolog dulu sih sebenarnya kan. Dari situ kan lu bisa nanti lebih encourage diri lu lagi dan segala macam sampai ketemu jalan keluarnya. Betul, iya. Itu menurut gue yang paling penting, karena ya kalau nggak, psikolog kan emang tempatnya untuk itu. Iya, betul. Iya kan. Cuman ya gitulah, kalau yang gue ngeliat kayak banyak yang masih belum bisa atau belum mau dan lain-lain. Banyak sih yang gue ngeliat kayak gitu, ada temen gue juga yang atau nggak terlalu denial. Itu sih biasanya kebanyakan orang yang terlalu denial kayak enggak, gue fine kok, enggak, gue aman, gue nggak kayak gitu, gue nggak begini, gue nggak gitu. Banyak itu, jadi ya ya gue bukannya kayak meng-encourage pasti harus udah ke psikolog gitu, enggak kok, enggak sama sekali. Gue cuma berbagi pengalaman gue aja. Iya. Kalau kita sekarang ngebahas yang tadi kan pasangan udah ya. Terus lu juga sempat ngomongin kalau sisi akademi lu aja sempat hampir nggak naik nih gara-gara situasi itu. Tapi sekarang ini udah di dunia kerja nih, kita kan usia kerja nih ya. Dampaknya apa buat lo? Ada nggak sih dampaknya? Oke. Gue bukan dari background family yang mempunyai privilege. Maksudnya kayak udah pasti tahu nih abis kuliah
kerja di mana, perusahaan bapak lah, perusahaan papi ay lah atau apa gitu-gitu, dititipin duit buat coba belajar bisnis, invest dan lain-lain. Enggak pernah. Gue bukan dari background yang seperti itu gitu. Mungkin di gua itu terbesarnya ini sih, jadi sangat-sangat takut untuk usaha ini gagal gitu. Tapi bukan ini aja sih, setiap apapun yang gue lakuin. Maksudnya ini bukan bisnis pertama kan. Ada beberapa bisnis sebelumnya yang udah gagal juga gitu. Jadi tapi akhirnya gue tuh tahu kenapa gue segitu takutnya ini gagal. Karena ya gue lebih apa ya, jatuhnya kayak ya mau nunjukin aja gitu kayak ke bokap gue kalau gue jadi loh gitu. Jadinya ke situ. Jadi benar-benar itu jadi pacuan lu sekarang ya? Sekarang jadinya kayak gitu. Jadi pacuan kayak oke, gue jadi nih, sorry banget gitu. Ternyata ya yang terjadi di keluarga ini seperti ini, yang gak ada impactnya terhadap karir gue gitu. Lu mau gitu. Buktiin itu. Lu harus buktiin itu sih sebenernya. Betul. Itu sih gue sempat mikir sih, ini trigger positif apa negatif ya sebenarnya gitu ya. Cuman ya gue juga bukan jadi menghalalkan segala cara untuk itu, enggak sih. Jadi kayak ya udah. Iya, tapi kan outputnya positif. Iya kan. Karena gue by the way sebetulnya gue kenal Hansel juga udah lumayan lama ya. Dia dari SMP aja udah mau jual sapi. Iya. Jadi sebetulnya mental itu juga dari dulu emang bisa gue ambil tuh emang daripada saat itu aja lu tuh udah mau ngebuktiin sesuatu kan. Iya. Karena lu ngejar banget bener-bener gimana caranya gue bisa buktiin. Iya. Titik di mana yang lu ngerasa nanti lu akan puas, gue udah mission gue udah komplit nih. Mungkin setelah nggak tahu ya, gue nggak tahu, tapi mungkin setelah di gue mungkin kalau di karir nggak tahu ya batasannya sampai mana, sampai akhirnya gue merasa itu enough. Tapi honestly sampai di sekarang pun juga menurut gue udah cukup enough. Kenapa ya, running this business sudah 10 tahun, sempat kena pandemi COVID. Puji Tuhannya kita masih survive juga. Karena menurut gue itu lumayan achievement yang besar di gue pribadi kayak gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin pembuktian terhadap ini sih, mungkin ya ketika kalau Tuhan izinkan gue bisa married dan Tuhan izinkan punya anak, ya gue bisa jadi keluarga cemara sih. Wow, nice. Karena itu menurut gue ya, tadi lu bilang kan ini negatif atau positif, yang menurut gue at least outputnya tuh positif sih seenggaknya. Tujuan lu jadi jelas dan segala macam semuanya, dibanding lu cuman menghabiskan hidup lu untuk menyalahkan. Iya. Tanpa adanya pembuktian. Betul. Capek sih kayak gitu. Iya. Karena kan seenggaknya lu sekarang bisa nunjukin sesuatu, nggak semuanya harus begitu kok. Ya kan? Lu mau nunjukin lu bisa ternyata. Walaupun lu punya trauma sendiri, tapi lu bisa laluin itu kan. Iya, betul. Kalau misalkan lu bisa ngomong sama lu di 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti ya, oke 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu lah. Apa yang bisa lu omongin? Gak apa-apa bro. Semua akan baik-baik saja bro. Gue akan ngomong kayak gitu ke diri gue, kayak santai aja men gitu. Gak apa-apa kok gitu. Karena akhirnya lu bisa lewatin itu semua ya, Sal? Iya. Ya maksudnya ada masa berat, ada masa beratnya. Paling gue agak tambahin sih satu. Mungkin gue nggak tahu ini juga positif atau negatif aja ya. Impactnya itu, menurut gue kadang seringkali gitu ya, nggak kadang berarti. Seringkali gue lumayan jadi ego. Tapi sebenarnya gini, ego dalam arti bukan ego terhadap seluruh kehendak gue maunya kayak gimana ya, enggak. Tapi kayak ego terhadap gue akan membuat diri gue happy dulu, dibandingkan untuk orang lain gitu. Misalnya dari gue maunya hari ini kayak gue lebih happy A deh kayak gitu. Ya udah, gue akan lakuin itu aja gitu. Jadi kayak gue nge-fulfill dulu happy-nya gue, baru deh itu ke orang lain atau ke orang sekitar. Karena gue sempat ada di masa dimana mungkin apa sih sebutannya sekarang, people pleaser ya. Iya. Gue ke situ sih. Kayak gimana ya supaya nyokap gue gini, kakak gue gini, orang sekitar dulu semuanya udah
baru tuh terhadap guanya kayak gitu. Tapi akhirnya ke sekarang gue kayak ya udah, gimana caranya guanya sendiri bisa happy, bisa enjoy jalanin hidup ini, itu dulu deh yang gue fokusin. Baru habis itu ke sekitarnya. Baru yang habis itu lu baru urusin impact orang lain ya. Betul. Ya. Sebetulnya itu memang harusnya seperti itu sih menurut gue. Karena kalau misalkan kita mau bikin seneng orang lain mulu, kapan waktunya akhirnya gue merasa capek sih gitu. Iya. Dan mental lu pasti akan kena karena lu kadang kita mau nyenengin orang lain, lu berharap outputnya dia happy, ternyata dia malah kecewa, lu jadi lebih kecewa lagi. Iya betul. Iya kan? Setuju. Jadi itu menurut gue salah satu yang paling penting sih. Nah, kalau kita ngebahas soal pernikahan itu sendiri ya, ketika lu sudah berkeluarga nantinya, kayak lu bilang tadi, ntar lu mau nikah, lu mau punya anak, lu mau ngasih tahu kalau kayak gue bisa kok jadi keluarga cemara. Apa yang paling lu pengen bedain sih sebenarnya? Mungkin salah satu menurut gue reason dari broken home ini adalah karena bokap gue itu tipe yang kayak sama kerjaan edik banget deh. Sama kerjaan tuh edik banget. Gue ngerti dia punya semangat juang yang tinggi gitu. Maksudnya gue nggak semua dari dia itu negatif, enggak kok. Banyak banget hal positif yang bisa gue ambil, ya pila-pila lah gitu. Yang mana yang bisa diambil, yang mana kayak ya jangan diikutin kayak gitu. Mungkin ya one day ketika gue ada di stage itu, gue bisa punya banyak waktu sih untuk keluarga. Gitu. Itu yang paling berdoman buat lo ya. Betul. Iya. Kalau misalkan dalam situasi kayak gitu ya, lo tadi kan bilang juga lo pengen buktiin. Yang pasti lo pengen buktiin itu kan tadi lo bilang bokap lo. Selain itu, apakah ada orang-orang yang sebelumnya pernah nganggep lo nggak bisa? Buat yang tadi yang awal-awal lo lihat bro, enggak lah, gue nggak ada dendam juga. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua ya sebenarnya pembuktiannya balik lagi ke diri gue sendiri sih, maksudnya kayak karena beda-beda sih, maksudnya reasoning yang pertama, yang nomor satu, kenapa akhirnya nyokap gue memutuskan untuk kita pisah adalah untuk supaya anak-anaknya bisa berkembang dan mempunyai hidup yang jauh lebih baik. Amin. Kayak gitu sebenarnya. Jadi menurut gue itu kan niatan awal yang sangat-sangat baik ya. Ya udah, ya gue akan ngebuktiin itu. Maksudnya kayak lu udah effort nih, lu jadi single parent apa dan lain-lain. Ya terus mungkin itu kali ya kenapa lu tanya kayak kenapa gue nggak, misalnya gue nggak nyoba hal-hal negatif yang gimana-gimana gitu, karena gila nyokap gue udah ribet banget nih, gitu, udah berusaha banget. Terus gue kayak gitu kayaknya give backnya nggak gitu deh caranya gitu. Nice. Gitu. Gila, serius banget ya. Berarti pas segmen ini bukannya nyantai ya? Kenapa jadi gini sih? Mungkin take yang pertama minggu lalu lebih nyantai. BTW ini retake. Persis minggu lagi. Iya. Gitu. Oke. Mungkin pasti dari yang lain juga mungkin ada situasi yang sama. Iya. Dengan cerita yang berbeda-beda. Mungkin mereka juga pingin mereka mungkin pingin ada orang yang nyemangatin mereka dari sisi yang sama sebetulnya. Iya. Yang pernah ngalamin juga. Kalau lu dikasih kesempatan untuk ngomong sama mereka, lu pingin ngomong apa? Dari broken home nggak bukan menjadi suatu hambatan lu kok sebenarnya menurut gue untuk jalanin hidup lu ke depannya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menjadikan suatu alasan kayak gue begini karena broken home gitu. Enggak. Semuanya itu menurut gue ya memang bener ada sebab akibat gitu. Tapi cobalah cari coping mechanism tuh yang dengan hal positif sih menurut gue kayak gitu. Dan yang ketiga, banyak orang di sekitar lu tuh yang support lu juga kok gitu. Dan udah, life must go. Ya hidup harus jalan, life must go on kok. Mau gimana? Ya mungkin di hidup gue yang sekarang, ini percaya reinkarnasi ya? Enggak sih. Tapi di hidup gue yang sekarang, gue harus melewati seperti ini. Ya udah mau gimana? Karena kan menurut gue ya
ya Tuhan udah siapin sketchnya masing-masing ya. Storyline-nya udah ada. Iya. Udah ada kok, storyboard itu udah ada. Nanti ya raja jadi gimana tahun ini, tahun depan jadi apa, itu udah ada. Jalani, nikmati dan enjoy your life. Oke. Mungkin itu yang paling penting sih sebetulnya, itu pesan terakhir menurut gue bagus banget sih Sal. Karena ya itu terungkap dari diri lu sendiri, lu punya kredibilitas untuk ngomong itu juga. Walaupun cukup serius dibanding biasanya ya. By the way, yang kemarin-kemarin kalau dari Insight bisa DM ke gue pribadi nanya soal bisnis. Habis itu jangan nanya soal broken home gue. Karena gue gak punya kapasitas untuk itu. Kalau mau nanya soal dunia kreatif, let's go. Langsung DM aja, sebisa mungkin gue balas kok. Rata-rata yang DM juga gue balas. Tapi kalau soal broken home harus gimana atau apa, nggak, udah tonton sampai podcastnya aja. Nanti mungkin ada yang DM gue gak punya capability untuk itu. Bang, gue mau curhat dong. Nah, iya, nah kalau lo mau curhat, mendingan lo kesini, kita bisa ngobrolin apapun. Iya. Ya gak sih? Coba DM aja. Oke, kalau kayak gitu, thank you Sal. Thank you banget udah sharing hal yang Sama-sama. menurut gue juga cukup sensitif, tapi menurut gue bakal impactnya gede banget untuk orang-orang yang mengalami situasi yang sama. Semangat guys. Oke, kalau gitu, thank you. Thank you.